Ini mumpung juga ketemu Bupati dan Wali Kota mengenai kebebasan beribadah dan kebebasan beragama. Ini hati-hati. Ini yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu, hati-hati, ini memiliki hak yang sama dalam beribadah, memiliki hak yang sama dalam kebebasan beragama dan beribadah. Hati-hati, beragama dan beribadah itu dijamin oleh konstitusi kita, dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, pasal 29 ayat 2. Sekali lagi, dijamin oleh konstitusi. Ini harus ngerti. Dandim, Kapolres, Kapolda, Pangdam harus ngerti ini. Kejari, Kejati. Jangan sampai yang namanya konstitusi itu kalah oleh kesepakatan. Konstitusi tidak boleh kalah dengan kesepakatan. Ada rapat FKUB misalnya, ini misalnya, sepakat tidak memperbolehkan membangun tempat ibadah. Hati-hati loh, konstitusi kita hati-hati loh, menjamin itu. Ada peraturan wali kota atau ada instruksi bupati, hati-hati loh. Kita semua harus tahu masalah ini. Konstitusi kita itu memberikan kebebasan beragama dan beribadah. Oke teman-teman, selamat pagi teman-teman semua. Jumpa lagi kembali pada pagi hari ini bersama dengan saya. Oke teman-teman, tadi kita sudah menyaksikan sebuah video mengenai tanggapan keras dan himbauan keras dan tegas dari Presiden kita Joko Widodo mengenai hak beribadah ya di Indonesia. Terlebih khusus beliau tekankan tentang hak-hak beribadah agama-agama yang minoritas di Indonesia, karena fenomena yang kita lihat di lapangan adalah memang setiap daerah mayoritas selalu merasa diri lebih superior daripada minoritas, sehingga mereka bisa kadangkala menghalang-halangi orang beragama minoritas untuk membangun tempat ibadah atau untuk beribadah ya. Padahal konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara kita pasal 29 ayat 2 mengatakan bahwa negara itu menjamin kebebasan beribadah bagi setiap warganya ya. Jadi pada pagi ini saya mau menanggapi apa yang Pak Jokowi sampaikan ya. Benar ya, pertama adalah kurangnya kesadaran dan keadilan ya dari kepala daerah, yaitu gubernur, bupati dan jajaran-jajarannya ya, yang kurangnya kesadaran untuk memberikan kebebasan beribadah kepada warganya ya, khususnya yang minoritas ya. Ada kepala daerah yang justru menghalang-halangi pembangunan rumah ibadah kaum minoritas ya. Contohnya sangat banyak sekali ya, mungkin saya tidak sebutkan satu persatu, kita sendiri telah menyaksikannya ya, bahwa memang kami pun mengalaminya ya, bahwa kami yang minoritas harus mengalah ya, tidak bisa beribadah di tempat ibadah yang selayaknya ya, karena mungkin kepala daerah yang menghalang-halangi atau kepala daerah yang tidak memfasilitasi, bahkan kepala daerah yang menutup mata melihat warga masyarakatnya diperlakukan seperti itu. Kiranya apa yang disampaikan Pak Jokowi ini didengar oleh semua kepala daerah Indonesia, sehingga mereka lebih adil ya, menjadi pemimpin untuk semua orang
bukan kepada agama tertentu. Ya, akhirnya kepala daerah tidak takut kepada siapapun yang intoleran di Indonesia, yang selalu menghalangi warga negara yang lain untuk beribadah. Ya, itu. Yang kedua adalah perlunya kepala daerah dan pihak-pihak terkait dari FKUB, ya, Kementerian Agama, dari pusat sampai ke kabupaten, kecamatan, bahkan desa, selalu sosialisasi tentang pentingnya toleransi, sehingga masyarakat di bawah pun bisa memiliki sikap toleransi ini. Ya, kadang-kadang kepala daerah sudah mengambil tindakan yang tepat, tetapi karena masyarakat bawah belum menyadari tentang toleransi, sehingga kadang-kadang masyarakat pun bisa menjadi massa yang mempengaruhi keputusan kepala daerah, mempengaruhi keputusan dari FKUB, ya, sehingga kadang-kala kaum minoritas ini sangat dipinggirkan, terlebih khusus dalam hal membangun tempat ibadah dan beribadah secara bebas, ya, sesuai dengan konstitusi, Undang-Undang Dasar dan Pancasila yang berlaku di negara kita. Nah, apa yang dikatakan Pak Jokowi itu benar, ya. Kepala daerah jangan semena-mena membuat keputusan sendiri, ya, tetapi harus keputusannya itu berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara kita dan induk dari semua hukum yang berlaku di Indonesia, ya. Sehingga Pancasila adalah hukum tertinggi yang harus ditaati oleh siapapun yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, itu. Jadi penting sekali sosialisasi dari tokoh-tokoh agama, dari pemerintah kepada masyarakat yang lain, ya, supaya mereka menyadari pentingnya toleransi. Karena kalau tidak ada toleransi, maka bangsa kita ini akan terpecah-pecah. Bangsa kita ini akan saling menyerang dan tidak aman. Sehingga kalau bangsa kita tidak aman, pasti bangsa kita tidak bisa membangun apa-apa. Ya, jadi itu tanggapan saya, berita baik yang luar biasa bagi kita semua, ya, di mana pemimpin tertinggi kita, Bapak Presiden Jokowi, mengingatkan semua kepala daerah, semua Pangdam, Kapolda, jajarannya untuk ikut berperang dalam menjaga toleransi beragama di Indonesia. Kita berdoa dan berharap kiranya ini dapat diikuti oleh semua kepala daerah di Indonesia. Dan yang berikutnya adalah undang-undang yang telah terlebih dahulu berlaku mengatur pembangunan rumah ibadah dan kebebasan beragama di Indonesia, yaitu SKB 3 Menteri, ya. Ini yang kadang-kala menjadi tameng, ya, kepala daerah, ya, untuk menghalang-halangi dan membangun tempat peribadatan, ya, itu. Nah, jadi kalau memang tempat ibadah ini sangat penting sekali, ya, karena kadang-kala tempat ibadahnya tidak disetujui oleh warga, kadang-kala umat minoritas ini bisa beribadah di tempat lain karena ya memang tempat ibadah yang nggak ada. Ini sangat berbahaya sekali. Kita berharap supaya Undang-Undang SKB 3 Menteri dicabut sehingga kebebasan membangun tempat ibadah dan beribadah dapat berjalan dengan baik di negara kita. Demikian tanggapan saya, kiranya menjadi inspirasi bagi kita semua. Selamat pagi, sukses selalu bagi kita semua.